Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya hari ini? Saya percaya Oma dan Opa dalam keadaan baik, sehat, diberkati, dan berbahagia. Oma dan Opa, setelah melewati seminggu penuh ini, hari ini kita kembali lagi Oma dan Opa. Oma dan Opa, sebelum kita menikmati hadirat Tuhan, kita akan sama-sama senam. Tapi kalau senam, Oma dan Opa jangan cuma nonton ya. Oma dan Opa harus bangkit berdiri, kita senam bersama-sama. 1, 2, 3 ya Oma dan Opa ya. Supaya apa? Supaya badan Oma dan Opa menjadi sehat. Ayo kita mulai senamnya. Gerakan persendian. Kaki kiri dibuka selebar bahu, kedua telapak kaki sejajar dan kedua tangan diletakkan di pinggang. Kepala menoleh ke kiri dan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kepala, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan. Miringkan kepala, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Memutar kepala, kiri, belakang, kanan, depan, kanan, belakang, kiri, depan, kiri, belakang, kanan, depan, 6, 7, kaki kiri ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kaki kiri ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, angkat lutut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tumit ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tumit ke samping, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kaki ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tangan dilipat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tepuk tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tumit diangkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jalan di tempat, kiri, kiri,
aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Shalom Oma dan Opa. Mari yuk siapin hati buat kita menyembah Tuhan sama-sama. Kita percaya Tuhan kita baik dan ajaib. Di sepanjang waktu, di sepanjang hidup kita mau nyatakan bahwa Tuhan itu yang terbaik. Mari sama-sama tundukkan kepala. Kami serahkan diri kami ya Tuhan kepadamu sepenuhnya. Kau Tuhan teramat baik. Kau Tuhan yang kami cinta, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih ini tidak pernah berubah ya Tuhan. Ajar setiap kami untuk terus lebih lagi mengenal isi hati-Mu, apa yang Kau mau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar setiap kami ya Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Dengan segenap hati Oma dan Opa, sama-sama kita nyanyikan. Kau Bapa yang baik, Dia selalu beserta dengan kita, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu, setiap detik, setiap waktu. Kau Tuhan memperhatikan, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Kau angkat setiap kami, Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopang kami Tuhan, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau Bapa, Kau Bapa yang baik, ku
mengasihimu, ku mengasihi. Ku berikan syukurku padamu Tuhan, ku berikan syukurku, oh, buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku berikan syukurku. Hanya ucapan syukur yang kami berikan ya Tuhan, di sepanjang hidup kami selama pandemi ini berlangsung juga ya Tuhan. Hanya ucapan syukur buat kesehatan, buat kebaikan yang Kau berikan ya Tuhan. Oh, Kau jadikanku, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku, yes Lord, buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat pertolonganmu Tuhan, buat pertolonganmu. Kau jadikanku, sebab Kau jadikanku, yes Tuhan, berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang sangat baik Tuhan, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi. Sekali lagi katakan, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, oh, ku mengasihimu. Mari panjatkan rasa puji syukurmu, penyembahanmu di hadapan Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Kami mengucap syukur buat segala yang Kau lakukan atas kami. Oh, Yesus, haleluya. Nyanyian pengagungan bagimu, Bapakku, Yesusku. Kami sungguh percaya Kau Tuhan Allah yang hidup. Kau Tuhan bersama dengan kami di setiap waktu, di setiap musim. Kau terlebih sayang pada setiap kami pribadi lepas pribadi,
lebih dari apapun. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Yes Lord. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Yesus sayang, dia sayang padaku, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus, Yesus sayang, dia sayang. Lebih lagi katakan, ya Yesus, ya Yesus sayang, dia sayang terhadap setiap kita, opa dan oma, lebih sayang lagi. Haleluya. Dia sayang padaku. Katakan dengan sungguh, dia sayang. Taruh tanganmu di dadamu, dia sayang padamu. Yesus terlebih sayang buat setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya, yang terus berharap kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Lewat suara kami, lewat gerak tubuh kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan kita baik, amin. Yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya. Opa dan oma, haleluya. Dia sumber kekuatan setiap kita. Sama-sama yuk kita tepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sorakan, haleluya. Katakan hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Amin Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya Allah sumber, Allah sumber. Yes, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sambil tepuk tangan Oma dan Opa. Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 katakan selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Oma dan Opa, kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau nyatakan Kau satu-satunya di hidupan kami. Kau Tuhan yang dapat kami andalkan, Kau Tuhan yang dapat kami percaya. Di saat yang lain mungkin membuat kita kecewa, tapi bersama dengan Engkau tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan setiap kami, ya Tuhan. Ya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mau katakan ya dan amin dalam lagu ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Sama-sama kita sembah Tuhan, lebih lagi lewat suara-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, Kau Allah yang kami percaya, Kau Allah yang kami andalkan. Hiaralamo
Siaralaramo. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau satu-satunya. Sama-sama kita nyanyikan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sambil angkat tanganmu, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber, yes Lord, sumber satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Engkau Tuhan, Yesus, ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Amin Tuhan, Tuhan pemulihku. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semuanya sehat? Tuhan Yesus baik. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mengucap syukur karena kebaikan Tuhan atas kita. Di tengah-tengah pandemi yang membuat kita takut, kita khawatir, kita cemas, kita masih diberi kesempatan untuk mengingat kebaikan Tuhan, yang mana menjadi dasar dari ucapan syukur kita kepada Dia. Oleh sebab itu, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita berdoa, Oma Opa sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik dan amat baik. Hari ini kami diajar untuk mengingat kebaikan Tuhan, supaya kami dapat mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup ini, supaya kami dikuatkan, disegarkan, dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan Yesus itu sungguh amat baik, Oma Opa. Kebaikan Tuhan yang pertama ada di dalam Yohanes 5 ayat 24. Di situ ditekankan, karena kebaikan Tuhan, Tuhan memindahkan kita dari maut ke dalam hidup. Kebaikan Tuhan yang pertama, kita semuanya dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Pada waktu Dia mati di kayu salib, Tuhan Yesus membeli kita dengan harga yang mahal. Tuhan Yesus memindahkan kita dari maut ke dalam hidup. Kenapa? Supaya hidup kita itu kita bisa persembahkan buat Tuhan. Supaya hidup kita tidak dikuasai oleh dosa yang mendatangkan maut. Dan hidup kita untuk melayani Tuhan.
Ada sebuah lagu yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak sanggup lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi oma opa sekalian, kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup supaya hidup kita itu bisa menyenangkan Tuhan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kesempatan hidup di bumi yang sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita mengucap syukur yang pertama karena kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup, supaya hidup kita itu bisa mengasihi Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kebaikan Tuhan yang kedua yang membuat kita terus mengucap syukur bila kita mengingat-ingatnya, itu ada di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat 1 yang mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oma opa, bersukacitalah dan bersyukurlah kematian Tuhan di kayu salib. Selain memindahkan kita dari maut ke dalam hidup, Dia mendamaikan kita dengan Allah. Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Supaya apa? Ya supaya kita berdamai dengan Allah. Dan kita diterima Allah. Kita berdamai dengan Allah supaya kita bisa bersekutu, berhubungan, berkomunikasi kembali dengan Allah. Tujuannya supaya kita mendapatkan semua yang ada di dalam Dia. Jadi bersyukurlah karena Tuhan Yesus Kristus telah memindahkan kita dari maut ke dalam hidup, telah mendamaikan kita dengan Allah. Di dalam Yesus kita menemukan damai sejahtera Allah. Sudahkah kau miliki damai di hidupmu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Kita patut bersyukur karena kematian Tuhan Yesus, oma opa, mendamaikan kita dengan Allah. Kenapa? Karena oma dan opa semuanya dan kita semuanya berasal dari Allah. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Apa enggak Tuhan Yesus baik? Dia datang, bersedia mati di kayu salib, menebus dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah. Karena Yesus tahu, Bapak Ibu, oma opa sekalian, karena kita asalnya dari Allah, makanya disebut anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Apa itu? Kodrat ilahi. Sehingga kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi bersukacitalah, bersyukurlah oma opa. Kalau kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup, kita sudah diperdamaikan oleh Yesus dengan Allah. Dan tentu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tujuannya supaya memenuhi hati kita. Apa enggak Tuhan Yesus baik? Jadi
Ayo kita bersyukur karena kebaikan Tuhan sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita takut, kita cemas. Ingat kebaikan Tuhan. Kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan itu ada maksudnya. Supaya apa? Jadi semua yang dilakukan Yesus dengan memindahkan kita, mendamaikan kita, supaya kita mendapatkan kembali kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang hilang karena dosa kita. Berarti Tuhan Yesus itu baik. Dia ingin supaya kita dimuliakan oleh Allah bersama dengan dirinya. Jadi oma opa, bersukacitalah karena kebaikan Tuhan. Bersyukurlah karena kebaikan Tuhan. Ingat lagu yang pernah kita nyanyikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Kita diperdamaikan oleh Yesus dengan Allah, supaya kita semakin dekat kepada Allah dan beroleh damai sejahteranya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan Yesus ingin kita semuanya yang sudah diperdamaikan itu bisa dekat Allah, mendapatkan kekuatan yang baru, memuji, membesarkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita bersyukur? Yang pertama, dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Yang kedua, diperdamaikan oleh Yesus dengan Allah. Yang ketiga, lebih luar biasa lagi. Efesus pasal yang ketiga, yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada Dia. Jadi kita bersyukur karena kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup, kita diperdamaikan oleh Yesus dengan Allah, dan kita beroleh keberanian serta jalan masuk kepada Allah. Berarti Tuhan Yesus membuat kita itu orang-orang istimewa, umat upa. Kita ini orang-orang pilihan, diperkenankan masuk dalam hadiratnya, diperkenankan untuk mendekati kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih lagi mengenal Dia dan mengasihi Dia. Jadi coba kita renungkan di tengah-tengah ketakutan saat ini, karena pandemi, karena COVID. Coba kita ingat kembali kebaikan Tuhan. Dipindahkan dari maut ke dalam hidup, diperdamaikan dengan Allah, bahkan beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Yang namanya jalan masuk itu ke dalam, oma opa, karena kita itu orang dalam. Ya, orang dalam. Allah itu ada di dalam. Dan kita diperkenankan untuk masuk dalam hadiratnya, di dalam Yesus Kristus, sehingga kita bisa lebih lagi mendapatkan pengurapan dari Dia, mendapatkan ketenangan karena kebaikannya. Oleh sebab itu, jangan segan-segan untuk bersekutu, masuk lebih dalam lagi, karena jalan masuk itu sudah terbuka untuk kita semuanya, supaya kita bisa menikmati hadiratnya. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kemuliaanmu,
dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jalan masuk itu untuk andasan saya, untuk oma dan opa semuanya. Waktu dia mati di kayu salib, tirai bait Allah itu terbuka. Jalan masuk itu terbuka. Jalan masuk kepada Allah. Dan kita oma opa pasti diterima Allah. Pasti masuk surga. Mengalami surga di bumi. Seperti di surga. Oleh sebab itu, bersukacitalah dan bersyukurlah. Sebab Tuhan Yesus baik dan amat baik. Terima kasih. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita masuk dalam pujian. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Semuanya soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Hati yang gembira, hati yang mengucap syukur, hati yang penuh sukacita. Dasarnya adalah semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Yaitu Yohanes 5:24 tadi, kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Roma 5 ayat 1, kita diperdamaikan oleh Tuhan Yesus dengan Allah. Karena Yesus tahu kita asalnya dari Allah. Kita pasti dipelihara Allah, disertai oleh roh Allah. Itu maksudnya diperdamaikan. Itulah sebabnya tetap bersukacita, belajar mengucap syukur dengan merenungkan semua kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, kita beroleh keberanian jalan masuk kepada Allah. Bersukacitalah. Oma opa semuanya diberkati, diberikan kekuatan, karena kuasa Tuhan turun atas setiap kita. Kebaikan Tuhan tujuannya supaya setiap kita oma opa mengalami hadirat Tuhan. Sebab itu masuklah dalam hadiratnya, karena jalan masuk itu sudah terbuka. Masuk dalam hadiratnya, sering-seringlah memuji dan menyembah Dia. Supaya apa? Tuhan senang bahwa apa yang Dia lakukan itu kita tanggapi dengan baik, dengan memuji dan menyembah Dia. Jalan masuk itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan itu untuk Anda semuanya, oma opa yang diistimewakan Tuhan. Jadi sambutlah tahun ini, sekalipun sudah tanggal 20 lebih, nanti tanggal hampir tanggal 20 hari ini. Sambut tahun 2021 dengan ucapan syukur, dengan sukacita, punya hati yang baru, pikiran yang baru, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur bagimu,
ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Tuhan Yesus, Engkau baik, terima kasih. Ya nama-nama ya rasa karena nama, haleluya. Perbuatanmu ajaib bagi kami Tuhan. Kuasa salibmu di Golgota sanggup memindahkan kami dari maut ke dalam hidup, sanggup mendamaikan kami dengan Allah, bahkan sanggup membuka jalan masuk untuk kami kepada Allah. Engkau membuat kami istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati oma opa di tempat ini. Berkati kehidupan mereka, sertai berikan kekuatan yang baru. Di tahun 2021 ini, biarlah oma opa mengerti kebaikan Tuhan, mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Selalu diingatnya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Supaya oma opa itu lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi menyatakan syukur di hadapan Tuhan. Berkati anak cucu mereka, berkati keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan amat baik. Dalam nama Yesus, katakan sama-sama, amin. Shalom Opa Oma, semua diberkati ya, puji Tuhan. Jangan lupa minggu depan Opa Oma hadir kembali ya di ibadah online. Minggu depan ibadah online UMAS dibawakan oleh Ibu Hana. Nah, nanti ada video ya, ada videonya, drama singkat tapi luar biasa, sangat memberkati. Jangan ditinggalkan ya Opa Oma, tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Tony Setiobudi. Kali ini saya berada di klinik yang baru. Saya akan membahas tentang fungsi dari vitamin D dan apa yang terjadi jika vitamin D kita kurang dalam jangka waktu yang lama. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, dan share video-video ini ke teman-teman yang lain. Banyak sekali orang yang menderita vitamin D deficiency tetapi tidak mengalami keluhan apapun, sampai terjadi komplikasi seperti osteoporosis atau patah tulang. Sekitar 30-40% dari penduduk Asia mengalami vitamin D deficiency. Ini tidak terkecuali mereka yang tinggal di daerah tropis dengan sinar matahari yang cukup. Dalam video saya yang sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana cara menangani vitamin D deficiency seperti ini. Vitamin D mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium dari usus ke dalam darah. Jadi apa yang terjadi jika vitamin D kita kurang? Kalsium yang kita makan, kita boleh makan cukup kalsium, kelebihan kalsium. Kalau vitamin D kita kurang, maka kalsium yang terserap itu sedikit dan banyak kalsium yang terbuang. Akhirnya kalsium di dalam darah kita berkurang. Padahal kalsium di dalam darah ini sangat penting untuk organ-organ tubuh kita berfungsi dengan normal seperti otak, jantung, otot, pembukuan darah, dan lain-lain. Jika kalsium kita rendah, maka organ-organ ini atau fungsi-fungsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi kalsium di dalam darah menjadi prioritas utama bagi tubuh kita. Kalsium di dalam tulang bukan menjadi prioritas yang utama. Artinya, jika kalsium di dalam darah kita kurang, kalsium di tulang kita diserap balik ke dalam darah supaya kalsium di dalam darah tetap normal. Kalau hal ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka kalsium di dalam tulang kita perlahan-lahan akan berkurang dan akhirnya menjadi osteoporosis dan tulang kita menjadi gampang patah. Jika anak-anak dalam masa pertumbuhan menderita vitamin D deficiency dalam jangka panjang, maka tulang-tulang ini menjadi lunak dan gampang bengkong.
Kalau kita melihat anak-anak dengan malnutrisi yang kakinya bengkong, salah satu penyebabnya adalah vitamin D defisiensi. Jadi penting sekali untuk mengetahui apakah vitamin D di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh anak-anak kita cukup sebelum terjadi komplikasi seperti tulang bengkong, osteoporosis atau patah tulang. Karena penanganan vitamin D secara dini dapat mengurangi atau menghindari komplikasi-komplikasi seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, dan share video-video ini ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Oma Opa merasa diberkati oleh ibadah pagi ini, amin. Kita percaya ibadah ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus yang selalu menolong Oma dan Opa. Apapun keadaan Oma dan Opa dan kita semua, kita percaya bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Oke? Mari kita tutup, tundukkan kepala dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa buat hidup kami. Kalau Oma dan Opa dan kami semua dalam keadaan baik di tahun 2021 ini. Bahkan kami terus boleh mengalami tahun integritas yang baru Tuhan. Bapak, kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Biar bangsa ini boleh dipulihkan, mengalami tahun yang baru. Bahkan Tuhan, berkati Presiden tercinta kami Bapak Jokowi Tuhan. Juga wakilnya dan aparat menteri yang ada. Berikan mereka kesatuan hati memimpin bangsa ini. Kami percaya tahun 2021 Indonesia akan mengalami pemulihan yang besar Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau tabib yang ajaib. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, tidak pernah kami dengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya setiap ibadah UMAS yang ditayangkan setiap minggu per minggu, bulan per bulan, bahkan tahun per tahun, semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, kami berdoa juga untuk Pak Niko dan keempat wakilnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala Rayon kami Pak Kiki dan Ibu dan keluarga besarnya. Kami berdoa juga untuk Gembala UMAS kami Ibu Hana. Berkati keluarganya, berkati setiap pengurus UMAS yang ada. Berikan unity Tuhan, biar UMAS boleh terus ada di dalam setiap ibadah-ibadah. Kami percaya setiap Oma dan Opa mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh diberikan nafas yang baru. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kami boleh mengerti isi daripada firman Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah anugerah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin.